Ada kawan pengen jual hotel. Waktu itu 600 miliar. Biarlah kini dan jauh hidri dan baman di palua bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Selamat bersama saya di Kota Indonesia channel of the Sege in the kampung nan lumayan karih kini ya sejak corona aku sana ya. Dan untuk sanak sadonya ambo akan bakurih mencari bintang-bintang tamu yang semakin hari semakin sege. Please welcome Herman Sapar. Assalamualaikum. Salam. Ambo doakan semoga tetap sehat sadonyo, jaga keluarga, jaga kesehatan sadonyo. Mudah-mudahan awak bisa survive dengan keadaan yang kini ko. Insyaallah amin. Amin. Oke, lemaknya menggia ke Pak Ji atau Abang mungkin abang atau bro atau atau Herman atau Bro Aman. atau Wah, bingung lah. Takwi salah apa gua. Sebelum wak mau lama Pak Ji, cerita lah sedikit. Ba keadaan Pak Ji kini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama PSBB kok kami ikut aturan pemerintah, himbauan MUI, jaga kesehatan, tetap jaga jarak dalam kegiatan sosial kita. Alhamdulillah kami tetap fit, saya dan keluarga masih sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji Herman Saparko adalah seorang pengusaha muda dalam bidang properti dan banyak sub bisnis lainnya ya. Jadi cerita dari Pak Haji, background Pak Haji dulu, asli mah Pak Haji? Oke, Ambo lahir sampai SMA di Bukit Tinggi. Asli Bukit Tinggi. Asli gitu. Suku Pak Haji? Suku Koto. Koto. Cuman orang gaya Ambo dari Kamang. Kamang. Agam aja ya. Agak. Pendidikan di sekolah satu ya? Pendidikan kuliah di Unpad, Sampai SMA di Siko. SMA, lalu merantau di Unpad, D3 Ekonomi Akuntansi. D3 Ekonomi Akuntansi. Lalu 2007 join di Hukum Unpad. Lulusnya di Hukum, Fakultas Hukum. Oke. Kalau akuntansi tidak selesai. Sudah selesai deh. Itu dek barik mana atau memang pengana lain? Karena memang dari awal tujuan Ambo emang di saat muda tuh caronyo supaya wak lah bisa membangun perusahaan profesional. Wih, kalau sedang dari mahasiswa lah barik kajian gue. Oh iya. Jadi emang dari awal tujuan Ambo merantau tuh apapun jalannya harus jadi pengusaha. Oh, berarti lah satu-satunya pilihan ya beli dari kecamatan itu. Iya. Harus bertempur di situ. Jadi di masa-masa kuliah tuh lah mulai tuh. Udah mulai Nampak. jualan buku, habis itu jualan nasi goreng. Oh, Pulang kuliah jualan nasi goreng, gerobak, dorong. turun tangan Di langsung. depan kampus. Oh iya, 2 tahun. Kuliah tetap, pulang kuliah urus segala hal. Nasi goreng. Sampai malam jam 2. Tenda, Ya. gerobak, tenda. Ya, apa lah kalau di Sinan mode tek-tek, mode itu aja. Cuman khas Minang, enggak. Khas Minang. Khas Minang Nasi pasti. goreng udah Oh, di jalan di Pati Ukur. sampai gini. Sampai gitu. Oh, udah. Itu cuma 2 tahun. Jadi dalam prinsip Ambo, bisnis dan goal bisnis itu cita-cita boleh tinggi, Oke. tapi startnya harus dari nol. Harus sesuai keadaan. Jadi di saat Ambo mencita-citakan harus membuat sebuah perusahaan, di saat bermimpi itu tidak ada modal. Keadaan Ambo harus memaksa kita harus mulai dari nasi goreng lah, karena orang tua saya kan nasi goreng. Oh, basicnya memang lah mengalir nasi goreng dari dulu. Orang kayak ya. Oke, Pak Haji. Dari situ yang penting lakukan profesi apapun, berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kalaulah penuh kebutuhan sehari-hari untuk makan, kita bisa jalan, Oke. ngambil peluang lain. Itu prinsip. 2 tahun selesai, kebutuhan terpenuhi, jalan untuk anak tangga kedua mulai nampak, saya tinggalkan nasi goreng, kasih ke karyawan. Nextnya lah itu, Pak Haji. Setelah nasi Nextnya goreng. adalah kontraktor. Oh, langsung ke
kontraktor, jasa jual beli lahan 1 tahun saya lakukan. Itu Pak itu memang lingkungan yang menuntut jo kawan-kawan atau memang ide dari pikiran surang gitu Pak Ji? Nah, lingkungan di saat itu masih Fakultas Hukum Unpad itu kan rata-rata kalangan menengah ke atas. Jadi background itu keluarga mahasiswa tuh orang tuanya biasanya mapan. Mayoritas gitu Pak Ji ya? Mayoritas. Jadi lingkungan Ambo emang enggak ada yang pengusaha. Sama sekali. Emang Ambo sendiri. Makanya di saat memulai berdagang itu, dagang nasi goreng dengan menyandang status mahasiswa itu ya agak berat. Wajah malu. Lebih ke mental Pak Ji ya? Mental. Tapi itu sebulan pertama. Bulan kedua sudah ngalir. Sudah mulai biasa. Lah bersahabat sih lah Jo. Bersahabat Tekanan-tekanan. Ya yang penting kan prinsip Pak di rantau tuh kalau sulit nggak akan ada yang nolong. Kecuali ikhtiar dan doa. Jadi emang Ambo berprinsip nggak usah malu melakukan apapun, yang penting halal. Habis itu status kita sebagai orang yang baru memulai. Di saat itu mungkin saja kita tidak mampu memenuhi kebutuhan, tapi nggak usah terbeban, karena kita tidak meminta. Itu prinsipnya. Jadi nggak bisa Ambo mengalahkan rasa malu tuh sebulan tuh dengan menemukan jawaban. Walaupun ang ndak bapitih man, tapi ang ndak minta, nggak usah malu. Walaupun ada orang kaya, nggak usah malu. Kita pun nggak minta ke dia. Jadi kita tidak perlu membatasi diri sesuai dengan status kesejahteraan. Sama aja. Kalau berhadapan dengan presiden, seolah kita presiden. Walaupun kita pedagang nasi goreng, jangan membatasi diri. Ambo terjebak dengan bacaan buku pengusaha modal nol. Terjebak kok? Ya, terjebak. Jadi Ambo pikir bisa diterapkan langsung. Setelah baca buku, kita bisa langsung jadi pengusaha modal nol. Ambo lakukanlah itu langsung, praktekkan buku itu. Ada kawan pengen jual hotel, waktu itu 600 miliar hotel tuh. Ambo pikir hotel ini hotel aktif, sudah beroperasi, bagus putarannya. Karena masalah kepemilikan, konflik kepemilikan di internal, dijual. Ambo pikir waktu itu kawan ngontak, bro, ini ada barang bagus mau dijual. Karena Ambo baru saja menyelesaikan khatam buku itu, Ambo bilang, saya yang beli hotel itu. Waktu itu masih pedagang nasi goreng. Yang nyatu-nyatu udah jauh dari jauh lah, 600 miliar. Nulis angka 600 miliar aja belum pernah. Atau Warano. Habis itu saya datangi bank, melakukan praktek dari teori-teori di buku itu. Baca tuh gitu kan. Waktu dilayani di dalam, karena saya berprinsip tak harus merasa kecil. Jadi saya telepon pihak perbankan, Pak, ini saya Herman, ini ada kawan saya yang mau jual hotel, rencana saya mau ngambil. Dengan gaya biasa aja, seperti pengusaha yang udah biasa belanja hotel-hotel. Transaksi yang kadang-kadang. Ini rencana saya mau beli hotel, tolong dibantu pembiayaannya, ini jalannya udah bagus, saya tinggal ngurusin aja. Habis itu by phone, lalu mereka mempersiapkan meeting pihak perbankan. Mereka minta waktu untuk pertemuan. Lalu beberapa hari kemudian saya diundang, datang. Saya datang dengan status pedagang nasi goreng, mahasiswa, jas. Ada 3 profesi saya waktu itu. Pedagang nasi goreng, kaki 5, mahasiswa. Habis itu jasa jual beli aset. Aset. Saya datang. Akhirnya saya datang sendirian. Pihak perbankan
di awal sudah merasa curiga. Kok marah gue sih? Oh, marah gue. Kok apa surang aja? Herman betul? Betul, saya Herman. Mana timnya? Mana apanya? Nah, Kui pernah surang aja. surang. Saya bawa tas laptop, pakai motor Tiger ke salah satu perbankan di Bandung. Habis itu pas mereka sudah deputi ngumpul, saya dilayani di ruangan khusus karena pembiayaannya lumayan besar. Iya. Habis itu di situ saya ditanya, Bapak pengusaha apa? Perusahaannya di mana? Saya mahasiswa. Itu dijawab sesuai realita begitu ya. Saya mahasiswa. Habis itu punya usaha apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya. Langsung mereka bubar. Mungkin agak terenyuh orang tuh kan. Lalu salah satu pegawai yang melayani itu mungkin dimarahin sama orang-orang atasan. Kusia. Sia nak jalih aja tiba-tiba. Akhirnya disuruh pulang, lulus dulu, nanti datang kembali ke sini kalau sudah lulus. Itu cara dia menolak alih lah. Ngecek indak saya indak lah dia. Nah, itu akibat membaca buku itu. Terlalu brave Pak jadinya kan. Terlalu polos memahami sebuah karya tulis. Akhirnya dari situ saya memahami sulit untuk melakukan hal itu. Iya. Start lagi dari nol, kita mulai beli satu rumah. Rumah jadi. Rumah lama, kita jadi pecah tiga unit, lalu kita jual. Oh. Selang beberapa bulan kita join sama kawan di Bukit Tinggi. Itu basisnya di Bandung tadi Pak ya? Bandung. Oh, ada kawan dari Bukit kok. Datang ke Bandung, kita join. Oke, kita join. Kita lanjut ke 20 unit. Oh, yang tadi sukses. Sukses alhamdulillah. Dengan 3 unit yang terpisah. Itu durasinya cepat. Jadi dulu waktu itu usia saya 21, ngantongin banyak uang dari kawan-kawan seusia, lebih banyak uang daripada kawan. Iyalah, di rank umur segitu lah transaksi rumah ya kan. Dan jomblo itu Itu poin plus atau poin minus tuh Pak? poin plus buat apa ya? Buat Lawan kelonggaran karir. Minus itu seorang pujangga dan menderita di tengah malam kan. Habis itu dari 20 ke 78 unit. Dari 78 ke 200. Ah, Dari 200 ke saya bangun kosan 2000 kamar wah, di Bandung. Habis itu ke rumah-rumah 200 jutaan sampai 500 jutaan. Itu 1000. Habis itu saya buka lagi 2000. capek ya siklus Pak Ji ya. Cepat. Jadi usia 21 tahun sampai 33 sebelum saya pulang ke Bukit Tinggi. 3 bulan tidak ketemu. Saya sudah melakukan perubahan. Terima. Jadi rintangan tuh kalau dalam dunia bisnis, rintangan tuh emang kalau nggak ada rintangan justru nggak berhasil. Ambo selalu mencari bisnis yang agak berisiko. Karena kalau nggak berisiko tuh nggak gadang lah Bu. Ini pasti korelasinya pada itu Pak Ji ya. Makin beresiko, makin nancak feedbacknya. Kalau awak nyari keringat, awak harus lari kencang-kencang di panas terik. Kalau jalan lembek-lembeknya nggak berkeringat. Lah lembek sebuah lah, dingin lah kan. Kalau baju. Iya. Mah keringe, manduk keringe. Atau pakai sepeda. Itu prinsip Ambo. Jadi kalau soal rintangan yang paling berat emang merintis di awal. Jadi untuk kawan-kawan yang mau membuka usaha,
yang tidak punya background usaha sama sekali. sama sekali. Yang paling sulit buat mereka adalah menentukan kapan dia mulai. Jadi solusi dari Ambo, mulainya tuh di saat kita bicara ide. Misalkan Wak Mota, Ya. Dayu, kayaknya mantap jualan baju-baju bekas apa segala macam. Di saat itu, Wak harus mulai. Jangan hanya retorika sih, tapi tidak pernah terwujud gitu. Banyak sih buku banyak yang mau itu. Beli aja buku. Nggak usah Lakatam, punya ide. lakatam di teori saya. Ya, atau buat buku. Kalau emang cuman punya ide-ide aja, nggak bisa merealisasikan, berarti mungkin bakatlah penulis. Mungkin. Tidak bersobok jo rencana yang awal tadi kan. Jadi kalau apa? Kalau misalkan emang untuk jadi pengusaha ya, di saat kita berbicara waklah mulai. Ambo tidak pernah mengonsep sebuah bisnis berdasarkan keadaan kantong. Kalau untuk perusahaan, Kadang selalu goalnya tuh melebihi kemampuan. Harus. Karena kalau masalah modal, itu kan banyak pihak yang bisa bantu. Misalkan Dayu tertarik dengan konsep yang kita punya. Tentu Dayu join. Saya pengen juga, tapi saya cuma punya uang. Ambo punya konsep. Terukur ke pengalaman Ambo. Dayu tertarik loh. Itu cara Ambo mengakali sebuah keterbatasan modal. Selalu menceritakan peluang ke orang. Ambo tidak pernah minta uang. Ambo akan selalu menceritakan peluang. Dayu punya uang. Kita tahu Dayu punya uang. Ambo punya rencana bisnis. Misalkan bikin sebuah perusahaan apa ya, kuliner lah. Di situ ada peluang. Ya pokoknya setiap siang makan malam itu kurang lebih kita bisa ngambil 2.000 lah, 2.000 pengunjung. oh 2000 pengunjung siap. Dalam satu porsi kita bisa dapat 10.000 lah. Dayu berhitung dong, 2 juta satu kali apa? 1.000 kali 2.000, 10.000 kali 2.000, 20 juta. Siang malam kali 2 sampai 20 juta. Kali sebulan 1,2 M. Tentu Dayu tertarik. Iya kan? Otomatis tertarik. Baca runya bang, lebih sawa ikut enggak. Sama tadi, buat orang tertarik aja. Jangan pernah minta. Karena orang alergi. Susah ngambil kepercayaan. Hanya alergi namanya. Alergi, ikut pajak, kau kan meminjam biti dan lo sih. Di zaman dulu itu kan masalah properti sedang ancak-ancaknya gitu. Nah kalau di zaman kini itu kan macam lihat ekonomi agak goyang kini kok masih efektif nggak kira-kira menurut Pak Ji untuk kawan-kawan atau rekan-rekan sadonya untuk memulai bisnis di bidang properti ke Pak Ji? Kalau produk properti rumah itu masih masuk kategori kebutuhan pokok. Jadi sampai kapanpun Ambo rasa produk properti kok, rumah kok tidak akan berubah jadi bentuk digital. Sampai lalu rasanya tidak. Belum mantu ya. Nah, mungkin ya. Itu sektor real abadi rumah. Cuman mungkin tadinya rumah tapak ada tanahnya. Mungkin berubah jadi apartemen karena lahan sudah mulai Dan lifestyle pun mungkin adalah menjurus ke situ Pak Ji. betul. Kalau generasi milenial emangnya mengincar hunian tuh emang kalau bisa sekaligus menjawab kebutuhan lifestyle dia. Jadi rumah tuh dia nggak ingin rumah-rumah biasa, jadi apartemen. Yang pasti itu Kebanyakan. Instagramable kan kalau untuk orang ini kan. Berarti Sadu itu Pak Ji berbasisnya di Bandung Sadu itu. Jawa Barat. Oh Jawa Barat lah secara keseluruhannya. Bukit Tinggi enggak Pak Ji? Bukit Tinggi, Ambo cuman belanja. Material di Bukit Tinggi. Oh enggak, belanja aset aja. Oh, Mungkin untuk udah jenuh di usia 40-an mungkin
nantinya aku ada apa di Kampuang gitu aja. Karena emang ambo rasa dari umur 21 sampai 32, ini ambo 30 sampai baru beberapa hari yang lalu. Itu ambo rasanya gigi limo tadi jadi angin kepala. Rasa ambo capek jenuhnya nanti. Turunan stik loh. Turunan. Secara langsung lah longgar waktu itu Ji Maya. Longgar, banyak longgar. Nggak bisa mobile kemana-kemana, Banyak bisa di longgar, kampung. bisa mobile, bisa mendalami ilmu agama. Yang lain, untuk ala lah gitu Pak Ji. Calon wali kota. Calon dari kota. Nah, ya kan. Jadi Irman Sapar adalah salah satu kandidat bakal calon Pak Ji ya, bakal calon wali kota Bukit Tinggi periode 2020 lah. Tapi diundur aja ya. Aliknya tuh 9 Desember. Desember yang tadinya tuh di Juli ya. September ada pandemi kok diundur jadi Desember. Nah, itu Pak Ji. Tapi abeko lah dibahas oleh kata nah. Sebelumnya Pak Ji biar agak longgar, biar agak kandu-kandu sado bintang tamu diharuskan banyak nyanyi. Nggak ada. Ambo. Iya. Ambo nyanyi Nah, kayak sekarang Pak Ji lah. Lagu yang bisa mewakili seorang Irman Sapar. Ambo cari piti je lah. Ya wajib Pak Ji. Ya wajib Pak Ji. Ya mana? Aduh nama sia gitu nama lantiang-lantiang suaranya kok wajib aja. Nyanyi. Dia enggak terlalu kaku Pak Ji. Yang bisa mewakili perasaan Pak Ji saat ini lah. Perasaan kini, mewakili perasaan kini. Sebenarnya Ambo ndak tipikal orang kalau lagi sedih, galau, terus dengar lagu ndak. Enggak terlalu drama, enggak terlalu melo aja. Terus lalu sambil dengar apa, nangi-nangi gitu. Besoknya Ambo ndak pernah melakukan itu. Besoknya kalau sedang sakit hati buka bisnis baru besok. Oh gitu. Dilampiaskan nggak bisnis Pak Ji. Atau rapat apa segala macam. Karena kalau lagi sakit hati itu kan energi kan, lebih semangat. Dia nyanyi gini kok wajib. Ya kalau Pak Ji aku biarlah Pak baca skip sih. Ya nyanyi. Enggak Pak Ji. Nggak, bener. Ke sana jadi biarlah bagi dispensasi ke Pak Ji itu sekali. Biarlah kini dan jauh Hidri dan Bamani Palua Bakar Rajosa